makan lebih banyak. Coba ini, ya. Qin Chuan, angkat telepon. Kumohon angkat telepon. Kakak Qin Chuan, sebentar. Kita bawa makanan untuk melihat kakak, yuk. Baik. Untuk apa pergi? Dia bisa masak sendiri. Aduh mama jangan begitu, kakak sudah lama tidak makan. Masakanmu, dan aku juga rindu padanya. Baiklah, baiklah. Pergilah, pergilah. Cepat angkat telepon. Kakak, kamu makan lebih banyak. Sangat menyenangkan. Cepat angkat telepon. Kumohon lepaskan aku. Barani bersembunyi. Ya. Kakak, kenapa denganmu? Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Kalian, apakah keluarga dari wanita ini? Aku tunangannya. Kamu siapa? Aku tinggal di seberang. Mendengar suara dari sini, aku masuk. Setelah masuk, menemukan penjahat sedang menindas wanita ini. Mau melakukan hal yang tidak senonoh. Terima kasih. Tidak apa-apa. Aku lihat kondisinya tidak baik. Kalian temani dia baik-baik. Ya, maafkan aku. Sudah tidak apa. Qin Chuan. Tadi saat aku meneleponmu, kamu di mana? Maafkan aku. Kalian sekeluarga sedang bersama, ya? Waktu itu aku pikir. Itu aku menelepon, meminta tolong padamu. Qin Chuan. Itu telepon minta tolongku. Bagaimana bisa kamu tidak mengangkat teleponku? Kenapa? Maafkan aku. Kenapa bisa memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Sangga maafkan aku. Hari ini kamu gagal, tentu tidak bisa memberimu 500.000. Kasih kamu 100.000 saja sebagai upah. Sudah dulu ya. Kakak Melenko, hari ini adik baik hati. Menyiapkan pria gagah untukmu, tapi kamu tidak menghargai. Malah diselamatkan tetangga. Lain kali tidak akan beruntung lagi. Kamu di sini pura-pura seperti ini buat siapa? Mama. Mama, aku sakit sekali. Jangan mendekat. Melihatmu saja aku sudah jijik. Ma. Apa kamu? Kamu sudah kotor, tidak pantas untuk Qin Chuan. Kenapa? Berani-beraninya kamu tanya kenapa? Perilakumu tidak sopan, sampai orang lain hampir memperkosa kamu. Masih berani tanya kenapa? Tujuanku datang hari ini adalah ingin menyuruhmu berhenti mengganggu Qin Chuan Terrace. Qin Chuan, lebih penting menemani Xing He. Jangan pura-pura malang di sini. Mama. Apakah putrimu hanya Jiang Xinghe? Lalu aku ini apa? Kamu sudah kotor, tidak pantas untuk Qin Chuan. Aku kotor. Tidak pantas untuk Qin Chuan. Nenek. Xiao Yuer, kamu sedang apa? Aku sedang baca buku. Tahun ini kapan kamu pulang? Buah lokuat di depan rumah nenek sudah matang, semua menunggumu pulang untuk memakannya. Nek, aku akan menyempatkan pulang. Ingat simpan yang manis untukku ya. Yang bagus-bagus semua untukmu. Ingat, saat pulang nanti, pastikan bawa Qin Chuan pulang. Dia paling suka makan lokuat. Sudah,
Tidak usah dibahas lagi. Nenek mau memberi makan ayam dulu. Nek. Kamu. Oh, aku murid Dr. Xia. Dia sedang belajar di luar negeri, aku menggantikan sementara beberapa hari. Oh. Waktu itu, terima kasih sudah membantuku. Lain kali aku traktir makannya. Boleh, tapi kurasa dibanding makan, sepertinya kamu sekarang lebih butuh pengobatanku. Kucing kecil. Kamu melihat apa? Setan. Jiang Mingyue, kondisimu sangat tidak baik sekarang. Aku sarankan kamu mencari seseorang yang bisa dipercaya. Ceritakan isi hatimu selama ini, biarkan orang ini lebih banyak menemanimu. Qin Chuan. Kakak Qin Chuan, jangan seperti ini. Jiang Xinghe, kalian sedang apa? Kakak Qin Chuan, kita tidak boleh mengkhianati kakak. Qin Chuan. Kakak, bukan seperti yang kamu lihat. Yuyu, aku bisa jelaskan. Aku hanya terlalu banyak minum. Setelah itu, Kau sebenarnya menjadi hatimu, yang sebenarnya kau cintai adalah adikku. Benar kan? Yuyu. Dengarkan penjelasanku, sama sekali bukan seperti yang kau pikirkan. Hanya terlalu banyak minum. Kamu harus percaya padaku, Yuyu. Aku terlalu percaya padamu, Qin Chuan. Benar. Aku memang orang yang kotor, mana bisa dibandingkan dengan kemurnian adikku. Yuyu. Aku tidak melakukan hal yang mengkhianatimu, aku mencintaimu, percayalah padaku. Kumohon. Jangan ikut aku, Qin Chuan. Sudahlah. Aku ingin menyendiri dulu. Yuyu. Kakak Qin Chuan, jangan menyakiti dirimu seperti ini. Aku bisa menjelaskan pada kakak, kita tidak melakukan hal yang tidak seharusnya terjadi. Penjelasan. Bagaimana kita menjelaskannya sekarang? $129.716. Bagaimana bisa salah? Kenapa memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Apa kesalahanku sebenarnya? Nona Jiang, maafkan aku jujur. Minum alkohol tidak baik untuk kondisi kesehatanmu. Kamu berikan aku. Nona Jiang, jika sedang tidak enak hati, bisa masuk dan berendam air hangat, lalu tidur nyenyak. Lagi pula besok adalah hari baru. Bukankah kamu psikologku? Kenapa tidak bertanya padaku? Apa yang terjadi? Passwordnya berapa? 124.716. Bisa masuk sekarang, Nona Jiang. Aku psikologmu, tapi menurutku saat ini kamu butuh tidur yang cukup, mencintai dirimu sendiri. Adalah kunci pemulihanmu. Ya. Aku ingin bicara denganmu. Baiklah, kamu ingin bicara apa? Bicara tentang aku dan kamu, juga Xinghe. Katakanlah. Waktu itu aku minum terlalu banyak karena urusan bisnis. Lalu Xinghe meneleponku. Bilang dadanya tidak nyaman, makanya aku, kalau tidak aku. Bisa langsung ke intinya, Qin Chuan. Misalnya bagaimana kalian bisa berpelukan. Dan bagaimana kamu memanggilnya sayang. Yuyu, aku tidak peduli kamu percaya atau tidak. Aku kira yang kupegang adalah kamu. Sudah selesai. Pergilah temani Xiao Xingxingmu. Aku masih harus menyiapkan pelajaran, tidak akan mengantarmu. Ya, kita berdua bersama. Bukan setahun 2 tahun, kita sudah bersama bertahun-tahun. Tidak ada kepercayaan dasar sedikit pun. Dasar kepercayaan. Dasar kepercayaan antara kita.
bukankah berasal dari Jiang Xinghe? Ya. Apa aku kurang memberimu makan atau pakaian? Keluarga Jiang bisa melahirkan orang seperti kamu. Anak tidak tahu terima kasih. Sehari-hari berpura-pura menyedihkan. Entah siapa. Adikmu sudah bilang, tidak terjadi apa-apa dengan Qin Chuan. Masih mau cari masalah apa lagi? Ibu, Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak sepertimu. Aku tidak mungkin melahirkan anak yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Yuyu, adikmu karena hal ini sudah menangis berhari-hari. Kamu tahu? Dia memang sudah depresi kalau kamu begini. Bisa-bisa penyakitnya kambuh lagi. Gimana ini? ayah. Kenapa kalian semua merasa ini salahku? Aku juga anak kalian. Bisakah kalian bersikap adil sedikit? Jiang Xinghe dan Qin Chuan melakukan hal itu di rumah baruku. Kalian tidak hanya tidak menyalahkan mereka, malah menyalahkanku. Aku juga anak kalian. Aku punya perasaan. Aku juga bisa sakit. Sudahlah, kamu yang tidak tahu malu, jangan pernah bilang kamu anakku. Aku dan ayahmu tidak mau malu. Aku bilang sekali lagi, besok, kamu harus minta maaf ke Xinghe. Kalau Xinghe sampai sakit karena kamu tahu apa yang akan kulakukan. Halo, Dokter Gu, ada rokok? aku saja. Rokok ini rasanya tidak enak, tapi kenapa masih banyak orang yang suka? Kalau tidak enak, jangan dihisap. Aku akan obati lukamu. Sebentar lagi mungkin agak sakit, tahan ya. Seberapa sakit sih? Maaf merepotkanmu, Dokter Gu. Pacarku dan adikku selingkuh di belakangku. Ibuku menyuruhku minta maaf ke adikku, bahkan melempariku dengan mangkuk sampai terluka. Padahal aku yang terluka parah. Kenapa semua orang tidak melihatku? Nona Jiang, tadi di balkon kamu tanya, kenapa rokok rasanya tidak enak. Tapi masih banyak orang yang kecanduan. Karena sekali ketergantungan, sulit untuk menolaknya. Rokok ada untuk membuat orang merasa senang. Maksudmu? Kalau kamu tidak tahan bau rokok, coba seperti yang kulakukan tadi. Matikan saja. Kepala sekolah memanggilku. Ada apa? Kemarin, setelah kamu bawa anak-anak keluar, ibumu datang ke sekolah dan bilang ke guru-guru kalau kamu tidak tahu malu. Hampir diperkosa. Apa? Sekarang semua orang tua mengajukan petisi. Tidak mengizinkanmu mengajar di sini lagi, takut kamu merusak moral anak-anak. Kepala sekolah, saya bisa menjelaskan. Oh. Yuyu, aku tahu seperti apa dirimu. Tapi rumor tidak bisa dikendalikan. Jadi, aku minta maaf. Ah Yuyu, kamu datang. Aku tidak menyuruhmu kembali. Kenapa kamu menyebarkan rumor di sekolahku? Kamu tahu tidak? Karena kamu, aku kehilangan pekerjaan. Kakak, apakah kamu salah paham dengan Mama? Aku tidak berbicara denganmu. Kakak, apakah kamu masih marah padaku? Kamu sedang menuduhku? Sudah kukatakan, jika kamu tidak membiarkanku bahagia. Kamu adalah ibuku. Aku tidak punya pilihan. Tapi aku lebih memilih untuk tidak pernah menjadi anakmu. Mulai hari ini, aku tidak akan melangkah masuk ke sini lagi. Anggap saja aku anak durhaka atau anggap aku sudah mati. Tolong jangan ikut campur dalam urusanku lagi. Yuyu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Masalah pekerjaan bisa diatur lagi, kan? Dan juga kamu, Qin Chuan. Pertunangan kita berakhir di sini. Kamu ingin menikahi Jiang Xinghe juga tidak apa. Apapun itu, aku doakan kalian bahagia selamanya. Berhenti. Kalau engine lepas dari kami, bol saja. Bayar 5 juta, kami membesarkanmu tidak gratis. Orang sepertimu yang tidak tahu malu, banyak cara dapat uang. Sudah. Hanya 5 juta, aku yang bayar. Ah, Qin Chuan, kamu, jangan gegabah. Haha.
Inilah keluargaku. Baik. 5 juta ini akan kucarikan cara untuk memberikannya padamu. Saat hari itu tiba, aku akan umumkan di koran untuk memutus hubungan. Po, kuberi waktu setengah tahun. Kalau tidak bisa, kamu tahu caraku. Ya. Bisakah kamu tidak seperti ini dulu? Dia hanya bicara dalam emosi. Ayo kita naik dan bicara baik-baik dengan paman dan bibi ya. Lepaskan. Jika kamu tidak mau bicara, 5 juta ini aku yang bayar. Dengan alasan apa kamu membayarku? Kita sudah bukan pasangan tunangan. Aku tidak mau menerima belas kasihan. Aku masih mengerti pepatah itu. Zhang Mingyu. Sekarang kamu bicara harus sesopan ini padaku? Tuan Qin terlalu serius. Kita bukan saudara atau kenalan dekat. Mana ada istilah sopan? Kamu dan Jiang Xinghe barulah pasangan yang serasi, jodoh yang ditakdirkan. Oh iya, beberapa hari ini aku akan pindah dari rumah yang kamu cari. Keluar. Ya. Sudah lama tidak bertemu, Dr. Gu. Nona Jiang, bagaimana perasaanmu belakangan ini? Kamu sudah lama tidak datang ke klinik. Aku akan segera datang. Baik. Dr. Gu, terima kasih telah menyelamatkanku di saat sulit. Memberikanku nasihat, aku benar-benar belajar banyak darimu. Jalan ke depannya akan kucoba jalani sendiri. Kakak Qin Chuan, kamu benar-benar akan pindah? Ya. Apa aku melakukan kesalahan? Bukan Xinghe, semua ini adalah kesalahanku sebenarnya selama ini. Aku banyak berpikir, aku yang salah pada Yuyu. Aku juga tidak tahu kenapa bisa sampai seperti ini. Aku juga telah mengecewakanmu. Kakak Qin Chuan, jangan pernah katakan maaf padaku. Aku tahu, sekarang aku seperti orang ketiga. Tapi aku tidak bisa mengendalikan hatiku. Xinghe, lepaskan aku. Kakak Qin Chuan, aku selalu iri pada kakak. Tapi kamu adalah pacarnya. Aku hanya bisa menyimpan perasaan ini, tapi sekarang kalian sudah membatalkan pertunangan, kenapa tidak bisa bersamaku? Kakak Qin Chuan, jadikan aku milikmu. Xinghe, kamu selamanya adalah adikku. Ketika kamu memeluk dan menciumku, memanggilku sayang, kenapa tidak bilang aku adikmu? Kakak Qin Chuan, Aku tidak akan membiarkanmu kembali. ke sisi Zhang Mingyue. Ya. Bisakah kamu memaafkanku sekali lagi? Aku sudah mengalah untuk kalian. Apalagi yang kalian mau? Harus sampai aku mati baru senang ya? Zhang Mingyu, kalau kamu mati tentu aku senang, tapi lebih baik hidup sengsara daripada mati. Aku lebih senang. Yuyu, aku sangat khawatir denganmu. Xinghe rela menyeret tubuhnya yang lemah. Dia mencari-cari di mana-mana, kamu tahu? Apa? Aku harus berterima kasih padamu? Kalian berhenti bertengkar, ini salahku. Awalnya, Seharusnya aku tidak menyukai kakak Qin Chuan. membuatnya terganggu. Jiang Xinghe sudah terlalu banyak berbuat jahat. Pasti ada balasannya. Zhang Mingyue, kakak. Aku. Xinghe. Aku melihat kalian bertiga di mobil hari ini. Adikmu si gadis teh hijau itu aktingnya luar biasa. Kenapa tidak ikut ajang pencarian bakat saja? Debutlah. Mungkin bukan itu tujuannya. Kalau tidak mahkota aktris terbaik pasti jadi miliknya. Wah, akhirnya kamu berbicara juga. Semalaman tidak mendengar suaramu. Bicara yang baik-baik. Nah, begitu dong. Gadis kecil tersenyum itu cantik sekali. Ngapain membuat diri? Tampak begitu tua. Dr. Gu, bisa tolong carikan aku tempat tinggal lagi? Tempat tinggalku sekarang masih milik Qin Chuan. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Baik, serahkan padaku.
Xinghe. Xinghe-ku, Xinghe. kamu membuat ibu sangat takut kalau ada apa-apa denganmu. Bagaimana ibu hidup di sisa hidup ini? Ibu, aku baik-baik saja. Jangan salahkan kakak. APA? Lagi-lagi berhubungan dengan Mingyu? Tidak, ibu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Lao Jiang. Kamu dan Qingchuan. Jaga baik-baik Xinghe di sini. Aku pergi sebentar. Ibu. Berani sekali, berani menyakiti adikmu sampai terkena miokarditis. Aku tidak mengerti, lahir dari perut yang sama. Kok bisa beda jauh sekali? Sudah selesai memaki? Kalau sudah, kamu bisa pergi. Ini rumahmu? Ini rumah Qingchuan. Saat Qingchuan dan Xinghe menikah, kamu harus pergi dari sini. Tidak usah repot-repot. Hello Yuyu. Aku sudah siap pindah. Rumahnya sudah aku bersihkan. Passwordnya kamu ganti sendiri ya. Yuyu, jangan dulu. Kamu tunggu di rumah dulu. Aku segera kembali. Kakak Qingchuan, kamu selalu seperti ini, tidak tegas. Gak apa, aku yang bantu memilihkan. Kamu harus seperti ini? Kita berdua, bisa nggak ngobrol baik-baik? Ngobrol apa? Ngobrol soal kenapa aku lagi-lagi bikin. Adikmu Xinghe masuk rumah sakit? Ngobrol soal kenapa aku nggak tahu terima kasih? Tenang dulu, oke? Yang aku bicarakan sekarang adalah urusan kita berdua. Ya, ini urusan kita berdua. Tapi kapan kamu memikirkan aku? Selain nenek, siapa yang pernah memikirkan aku? Enggak seperti itu, Yuyu. Putus aja. Apa katamu? Aku bilang putus. Hanya karena Xinghe? Dari awal sampai akhir, kamu sama sekali nggak pernah mengerti aku, Qingchuan. Masalah kita bukan tentang Jiang Xinghe. Zhang Mingyu. Kalau kamu keluar dari pintu ini, kita berdua selesai. Baiklah. Jiang Mingyue, Jiang Mingyue. Kenapa kamu nggak pernah mengerti aku? Kenapa? Ayo buka matamu dan lihat. Dokter Gu, rumah ini bagus banget. Tapi aku beneran nggak punya uang sebanyak ini buat bayar sewa. Gimana ya? Gini aja, kamu tanggung makan malamku setiap hari. Aku langsung mampir habis kerja. Tempat kerjamu kan jauh dari sini? Lupa bilang, aku buka klinik baru. Gak jauh dari sini. Nggak bisa, ini dua hal berbeda. Kamu udah banyak bantu aku. Tanggung makan malammu, nggak masalah. Gini aja, aku bayar sewamu 3 bulan dulu. 9 bulan sisanya, aku usahakan lunas dalam 3 bulan. Kamu ngerti ya? Soalnya aku baru jomblo. Hah? Kamu putus? Oh. Maaf. Anakku kembali. Apa? Aku yang mau tanya kamu ngapain? Dari tadi masuk cuma senyum-senyum sendiri. Kenapa? Putus sama pacarnya. Kok kamu tahu? Selain putus sama pacarnya, kamu punya apa lagi? Yang bisa bikin senang? Pacarnya siapa? Kamu nggak kenal. Tapi aku udah lihat fotonya. Cantik banget. Anak kita. Sampai rela resign demi dia. Waduh, baru buka klinik psikologi ini.
Kamu serius? Ah, udah pada ngomong semua. Belum tentu juga jodohnya. Aku tidur dulu di atas. Si pejuang cinta malu-malu. Kamu tuh seharian cuma nonton drama receh. Itu pejuang cinta apaan sih? Kamu tuh dari pagi sampai malam lihat dokumen, bisa lihat apa lagi? Entar juga ketinggalan zaman. Kasih ke aku. Kamu harus banget nyiksa badan kamu sendiri. Oke, mau minum? Aku teminin. Singhi, kamu baru keluar rumah sakit mau ngapain? Kamu tahu nggak, aku sedih lihat kamu kayak gini. Kakak nggak hargain kamu, aku yang hargain. Kamu harus banget bikin diri kamu berantakan kayak gini? Kakak cincuan. Singhi, jangan urusin aku. Pergi sana. Kalau bukan aku, siapa lagi yang urusin kamu? Aku bilang jangan urusin aku. Pergi sana, oke? Oak. Aku pergi. Singhi. Aku benar-benar sakit hati, kamu tahu nggak? Yuyu putus sama aku, kamu ngerti nggak? Jadi kamu meluapkan semuanya ke aku? Aku suka sama kamu, Kak Cincuan. Tapi kamu nggak boleh perlakukan aku kayak gini. Aku nggak akan ulangin lagi. Maaf. Jangan pernah bilang maaf ke aku. Suka sama kamu itu urusanku sendiri. Kamu putus sama kakak. Boleh pertimbangin aku. Makasih udah anterin aku pulang. Dadah. Oh ternyata kamu. Dokter Gu, jangan ganggu pacar orang terus. Tidak pantas kan? Pacar. Pertama, kalian sudah putus. Kedua, kamu menyelidikiku. Kenapa kamu suka sekali menyelidiki orang lain seperti orang gila? Pandai bicara, aku peringatkan kamu untuk terakhir kali. Jauh-jauh dari pacarku. Pacarmu? Bukankah seharusnya Jiang Xinghe? Sudah cukup, kamu baru kenal Yu berapa lama? Kamu tahu APA yang disaka dan tidak saka? Aku tahu, lalu kamu? Kamu tahu apa? Disukai Jiang Mingyue? Maksudku, selain makanan favoritnya. Yang paling dia suka adalah tidak seperti lalat. Yang terus berdengung di telinganya. Aku bodoh. Kamu dari mana sih? Kenapa datang lagi? Aku menunggumu seharian di sini, tahu? Aku ingin bicara denganmu. Tuan Qin, kamu adalah bos perusahaan, bebas bekerja. Aku hanya karyawan biasa, besok pagi. Aku masih harus interview cari kerja, lagi pula aku masih harus mengumpulkan 5 juta untuk ibuku, bukan? Bukankah aku sudah bilang, aku bisa membayarkan 5 juta itu untukmu? Jangan, Tuan Qin, kita sudah putus. Bahkan jika tidak putus, aku tidak akan menerima 5 juta darimu. Kamu anggap aku apa? Tidak punya harga diri. Dia hanya berputar di sekitarmu. Jiang Xinghe, Bisakah kamu tidak selalu menyengkat Qin Xinghe? Dia kambuh miokarditisnya dan dirawat di rumah sakit, kamu tahu? jadi, apakah itu salahku? Qin Chuan, apa yang terjadi padaku? Kamu tahu? Yuyu, kumohon, tidak bisakah? Sudahlah, kamu pulang saja. Temani Jiang Xinghe Miu untukku. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi, Tuan Qin. Jangan menangis, Jiang Mingyue. Jika tidak ada yang mencintaimu, kedepannya, kamu harus lebih mencintai dirimu sendiri. Ibu, ayah, kakak Cincuan datang. Bisa masak sekarang? Tidak usah. Aku tidak datang untuk makan hari ini, Bu. Kamu minta 5 juta dari Yuyu. Aku yang akan bayar. Cincuan, maksudmu APA? Maksudku, aku yang akan membayar 5 juta ini. Bisakah kamu memperlakukan Yu lebih baik? Kamu. Kamu menuduhku? Sayang, kenapa kamu? Kamu baik-baik saja? Kakak Cincuan, kenapa kamu hari ini?
Ayah dan ibu sangat senang ingin memasak untukmu. Kamu tidak bersemangat saja sudah cukup, malah menuduh ibu. Apa salah kami sebenarnya? Xinghi, aku tidak memaksudkanmu. Aku hanya berharap tante bisa memperlakukan Yu lebih baik. Qin Chuan, kamu sudah besar, punya pemikiran sendiri. Punya uang bisa seenaknya menghina orang? Aku beritahu kamu, Jiang Mingyue adalah anakku. Aku mau perlakukan dia bagaimana, itu urusanku, kamu tidak akan pernah bisa ikut campur. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Humph, Xinghi. Xinghi, Hujin Turuan. Kakak Qin Chuan. Orang tuaku sudah tidak sehat, ibuku. Bagaimana jika ibuku sakit karena ini? Maaf, aku tidak berpikir panjang. Tapi tante, memang agak tidak adil. Sebenarnya Yuyu tidak sekuat yang kalian pikirkan. Tapi Kakak Qin Chuan, ketidaktegasanlah yang menyakiti kami berdua. Aku hanya jatuh cinta pada pacar kakak. Apakah aku sejahat itu? Hujan turun. Aku antar kamu naik. Ini baru seberapa, kakak Qin Chuan. Kalau kamu begitu tidak bisa melupakan Jiang Mingyue, aku akan membuat Jiang Mingyue benar-benar mati. Ya. Aku belum setuju untuk putus. Jangan tinggalkan aku, ya? Qin Chuan, kamu pikir, apakah kita akan putus di masa depan? Jangan bicara seperti itu. Qin si jenius, kamu begitu tahayul? Pokoknya, kamu tidak boleh bicara seperti itu lagi. Aku berharap kita berdua tidak akan pernah terpisah. Baik. Dokter Gu, baju yang Anda berikan ini terlalu mewah. Saya takut merusak berlian di atasnya saat memakainya. Sangat cantik. Dan bisakah saya membuat permintaan kecil? Kedepannya, bisakah Anda tidak memanggil saya Dokter Gu? Kalau begitu, saya panggil Anda Guyan. Baiklah, wanita cantik, saya akan mengajak Anda ke rumah saya. Anggur merah ini enak. Wah, Ada datang. lama tidak bertemu. Terima kasih. Ayo kita sawah sebentar. Lama tidak bertemu. NAK. Ibu. Ibumu sangat baik sifatnya. Iya, dia selalu seperti anak kecil yang tidak pernah dewasa. Kakak Qin Chuan. Ini adalah Gu Jianghe. Kediaman Direktur Gu. Sangat megah. Ini kakak? Yuyu. Apa yang kamu lakukan di sini? Sial. Kakak, kamu dan pria di sampingmu. Jangan-jangan menyusup diam-diam? Keluarlah kalian. Katanya, rumah keluarga Gu sangat ketat dalam memeriksa tamu. Dan harus ada kartu undangan untuk masuk. Kalau kalian tidak pergi, nanti akan diusir. Itu tidak akan terlihat baik. Saya tidak punya kartu undangan, tapi... Yuyu. Ayo, saya bawa kamu keluar. Mau bawa teman wanita saya kemana? Tuan Gu, kamu menyelundupkannya masuk, pernahkah kamu berpikir? Bagaimana jika dia tertangkap oleh Satpam? Anak saya pulang ke rumah, kok malah dibawa oleh Satpam? APA? Ibu. Mereka juga peduli padaku. Hello, Naomi Gu. Saya Zhang Xingha. Adik dari Jiang Mingyue. Apa saya tanya siapa kamu? Xiao Qin, pilihanmu untuk teman wanita. Tidak terlalu bagus. Aku enggak kamu pernah bilang padaku. Pacar kamu cantik dan pengertian, yang ini? Kakak Qin Chuan, aku pulang saja. Tidak perlu. Nyonya Gu, untuk kejadian hari ini, aku minta maaf atas namanya kepada Anda. Halo Paman Gu. Halo.
Silakan lewat, Direktur Yo dan Nyonya. Katanya membawakan hadiah untukmu. Hati-hati di jalan, Nyonya. Kakak, maaf aku tidak tahu, ada juga Tuan Gu. Aku minta maaf kepada Anda, aku hanya terlalu khawatir dengan kakak. Kalau bisa minta maaf, bicara lebih banyaklah. Yuyu, kami suka mendengarnya. Lagi pula, kamu sudah melakukan banyak hal buruk. Apakah Anda butuh minuman beralkohol? Kamu yang menghancurkan keluarga kami, bersiaplah mati. Kamu minggir. Kain. Cepat panggil keamanan. Hei Tai. Xinghe, kamu tidak apa? Lihat apa, panggil dokter. Xinghe. Xinghe Bengun. Paman. Bibi maafkan aku. Xinghe menyelamatkanku. Kamu pantas menerima Xinghe? Hah, pantaskah kamu padanya? Apakah ini lagi-lagi karena si pembawa sial ini? Sampai kapan kamu akan menghancurkan keluarga ini? Bibi Jiang, perkataanmu keterlaluan. Wah, sudah ganti yang baru lagi ya? Aku seharusnya tidak melahirkanmu, setiap hari hanya tahu menggoda pria. Jaga mulut and jing new ITU. Apakah ada yang mau kejadian seperti ini terjadi? Hah? Sudah. Sangat menyesal. Hari ini putri Anda terluka di rumah kami. Aku sengaja membawa istri untuk menjenguk. Ayah, ibu. Anakku hari ini terluka di rumah kalian. Aku tidak peduli, ini belum selesai, kalian. Dokter, bagaimana keadaannya? Tanda vital pasien sudah normal kembali. Tapi lukanya cukup parah, butuh waktu untuk pemulihan. Xinghe, kamu sudah bangun, Xinghe. Sekarang rasanya bagaimana? Kakak Cincuan, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa. Kenapa kamu begitu bodoh, berani menahan pesawat aku? Aku lebih memilih diriku sendiri yang terluka daripada melihatmu terluka. Bodoh Xinghe. Janji padaku, kamu harus cepat sembuh. Setelah kamu sembuh, aku akan mengajakmu membeli cincin. Cincin apa? Kau Cincuan. Kalau kamu mau memberiku hadiah sebagai ucapan terima kasih, aku tidak mau. Yang aku maksud adalah cincin pernikahan untuk kita berdua. Paman dan Bibi, aku minta maaf atas nama ibuku. Anak baik, kamu tidak melakukan kesalahan. Mengapa minta maaf? Ayah, kenapa kedua penjahat itu bilang kita yang membuat mereka bangkrut? Kita tidak pernah melakukan hal yang merusak kehidupan orang lain. Masalah ini sudah diselidiki. Pimpinan departemen perusahaan itu menggunakan nama keluarga Gu untuk menipu orang berinvestasi, hingga membuat mereka bangkrut. Sekarang dia sudah di penjara. Ayah, kita harus menyelidiki internal perusahaan lebih lanjut. Hari ini terima kasih. Kamu pulang dan istirahatlah. Mingyu, aku masih punya pertanyaan untukmu. Apakah kamu masih mencintai Kincuan? Jujur saja, aku tidak tahu. Aku dan dia sudah kenal terlalu lama. Kalau aku bilang tidak mencintainya lagi, itu pasti bohong. Ketika dia datang meminta balikan, aku juga sempat tergoyah. Tapi akal sehatku mengatakan, kita tidak bisa kembali. Baik, kamu pulang dan istirahatlah. Kapan kamu bisa memberiku kesempatan? Biarkan aku membawamu keluar, biarkan aku merawatmu. Ayo duduk. Minum air. Kakak Kincuan, apa yang kamu katakan di rumah sakit waktu itu? Aku anggap sebagai candaan, jangan dibahas lagi. Kakak akan marah. Xinghe, waktu itu aku tidak bercanda. Aku benar-benar ingin bersamamu. Aku tahu. Kamu pasti merasa bersalah padaku. Tapi Kakak Cincuan, aku tidak butuh belas kasihanmu. Pernikahan yang didapat seperti ini
akan membuatku merendahkan diriku sendiri. Xinghe. Keputusan ini adalah hasil pertimbangan matangku. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Meskipun sekarang aku tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan perasaanmu. Dari kasih sayang keluarga menjadi cinta. Tapi aku akan berusaha. Aku akan merawatmu dengan baik. Bolehkah aku mendapat kesempatan? Aku mau. Kakak Cinchuan, akhirnya kau meliko. Tidak sia-sia aku merancang pertunjukan besar ini. Jiang Xinghe meneleponku. Ada apa? Kakak, kamu sudah tidur? Besok, pulang makan malam bersama, boleh? Aku ingin bertemu denganmu. Katakan, rencana apa lagi yang kau sembunyikan untuk melawanku? Kakak, aku hanya ingin merayakannya di rumah. Aku dan kakak Kincuan akan menikah. Mereka akan menikah. Sudah kubilang, kondisimu tidak cocok minum alkohol. Kenapa tidak mendengarkan dokter? Aku hanya ingin tenang sejenak. Jiang Mingyue. Minum alkohol bukan satu-satunya solusi. Lalu aku harus bagaimana? Aku bisa apa lagi? Kincuan akan menikah dengan Jiang Xinghe. Mereka akan menikah. Beberapa waktu lalu datang mencariku, berkata, masih peduli padaku, sekarang berbalik bilang akan menikahi wanita lain. Sungguh ironis. Sudahlah, kalau ingin menangis, menangislah sepuasnya, jangan minum alkohol. Tidak apa-apa Mingyu, sebenarnya dalam hatimu kamu tahu. Kamu dan Kincuan sudah tidak mungkin lagi. Kamu hanya belum bisa melepaskannya secara emosional, bukan? Bagaimana bisa melewati ini? Guyan, aku ingin tinggal di rumah nenek beberapa hari. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Aku hanya ingin menenangkan diri, dan terima kasih. Nek, aku sangat merindukanmu. Xiaoyuer, kenapa tidak memberitahu nenek? Sebelum pulang? Cincuan di mana? Dia sibuk dengan pekerjaannya, aku datang sendirian. Baik, ayo. Nenek akan masakkan makanan enak. Masakan nenek tetap yang paling enak. Enak sekali, Xiaoyuer liangku. Makanlah lebih banyak. Nek, berapa kali lagi nenek bisa masak untukku? Ngomong apa sih, Nek? Tapi untuk hidup sampai 180 tahun, aku mati pun nenek tidak boleh pergi. CIH, kayak bake. Xiaoyuer liang, jujur saja sama nenek. Kamu dan Cincuan kenapa? Nggak ada apa-apa. Sudah kubilang, dia sibuk di perusahaan. Kamu bohong sama nenek. Sejak kecil kalau bohong matamu selalu liar. Ayo ceritain, ada apa? Nek. Aku dan Kincuan putus. Banyak hal terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Singkatnya, orang yang akan menikah dengan Kincuan sekarang, bukan aku, tapi Jiang Xinghe. Apa katamu? Siapa nikah sama siapa? Nenek sekarang akan telepon ayahmu. Sebagai kepala keluarga, dia tidak punya harga diri sama sekali. Semuanya dikendalikan oleh ibumu. Nek, jangan telepon. Kalau nenek telepon,
mereka akan tahu aku di sini. Aku tidak ingin bertemu siapapun sekarang. Aku masih ingin menjaga sedikit harga diri. Baiklah, kalau begitu seratakan pada nenek, sebenarnya ada apa? Nek, ceritanya sampai di sini saja. Yuyu, di tempat yang tidak terlihat oleh nenek. Kamu sudah mengalami begitu banyak penderitaan. Nek, kenapa hidup ini begitu pahit? Hidup memang seperti ini. Tidak ada cara lain. Tapi nenek yakin kamu tidak akan menyerah, kan? Tidak akan, Nek. Maafkan aku, Nek. Aku membohongimu. Xiao Yuel Yang, Ao. Ikut nenek memedik sayer. Nek, kenapa? Tidak apa-apa. Tadi nenek pusing. Istirahat sebentar saja sudah baik. Nek, kali ini ikut aku pulang, ya. Kita tinggal berdua, Nek tinggal sendirian di sini. Aku tidak tenang. Tidak bisa. Nenek harus di sini menemani kakekmu di bawah tanah. Kalau dia tahu nenek ikut kamu ke kota, dia akan marah padaku. Shifu, Wah, dewa cinta murni kita akhirnya mau datang juga ya. ngomong apa sih? Shifu, aku mau cerita nih. Jangan sampai terpengaruh oleh drama pendek itu. Kamu kan orang yang punya misi besar. Udah deh, udah. Ayo, bilang aja mau apa. Shifu, aku datang kali ini ingin berdiskusi denganmu. Tentang kondisi Jiang Mingyue. Kurasa penyakitnya semakin parah. Nenek, hari ini aku memetik banyak sayuran. Besok dijual 200-300 yuan pasti bisa. Wah, kalau budget nenek akan lihat. Penampilan cucuku besok ya. Nenek, kenapa hari ini bicaranya sedikit sekali? Setiap malam. Biasanya nenek cerita banyak hal padaku. Nenek tidak boleh istirahat sebentar? Xiao Yue Liang. Nenek mau bicara, kamu harus ingat. Selama ini di keluarga Jiang, kamu banyak menderita. Banyak kesulitan. Nenek juga tidak bisa membantumu. Nenek Sadie Dan minta maaf. Nenek, kenapa tiba-tiba bicara begitu? Ada apa? Aku takut. Yuyar. Nenek tidak apa-apa. Nenek mau bicara sesuatu. Kamu harus ingat. Entah dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Hadapi apapun kesulitannya, kamu harus terus maju. Terus berjalan. Yuyar. Nenek cuma mau bilang ini. Nenek agak lelah. Mau tidur sebentar dulu. Nenek, besok kan mau lihat aku jual sayuran. Aku janji padamu. Syukurlah ini hanya mimpi. Nenek masih ada. Nenek bangun, kita mau jual sayuran. Nenek jangan tidur. Nenek. Ebio. Ibu-ibu. Ebio. Kenapa tidak bilang kalau nenek kena kanker hati? Nenek sudah tiada, Kak Cincuan. Kalian berisik, ganggu nenek. Apa katamu? Aku bilang, kamu menangis begitu keras sampai mengganggu nenek. Dia tidak suka. Kamu, dasar brengsek, Paman Jiang. Yuyue pasti lebih sedih daripada siapapun sekarang. Berapa kali kalian datang menemani nenek? Nenek melakukan semuanya sendirian.
Makan sendirian, belanja sendirian, sekarang bahkan sakit pun. Sendirian. Tentu, aku juga tidak punya hak untuk menegur kalian. Karena aku juga jarang menemaninya. Selama ini, dia yang selalu diam-diam berkorban untuk kita. Tanpa pamrih. Dan kamu, Jiang Xinghe. Kamu menangis histeris di sini, tidak merasa jijik? Kamu bahkan langsung lari ke kamar mandi dan muntah. Hanya karena nenek menyentuh tanganmu. Ngapain kamu nangis? Apa yang kamu bicarakan, Kak? Kapan aku melakukan hal seperti itu? Kamu yang sok suci. Ngomong apa sih? Menurutku, nenekmu sebenarnya bukan kanker hati stadium akhir, tapi dikutuk oleh kamu, si pembawa sial. Sampai mati. Nenek bukan aku yang bunuh. Pertama kamu bunuh kakakmu, sekarang nenekmu. Kamu memang pembawa sial. Bibi Chang. Kakak Kincuan, jangan dulu bilang apa-apa. Ibu hanya akan semakin marah. Penyihir tua, kamu lagi ya? Dari tadi aku heran. Ada bau teh hijau dan bau busuk beterbangan. Ternyata kalian berdua. Bau ini sungguh memuakkan. Kamu lagi? Rupanya benar, sudah menggoda orang kaya ya. Masalah Xinghe terluka di rumahmu. Aku belum menghitung itu denganmu. Seharusnya aku bawa kamu ke dokter saraf. Anakmu memang terluka di rumahku, tapi apa? Aku yang suruh dia berkorban untuk menantu laki-lakimu? Dia yang mau mati demi cinta. Lalu kamu tuntut aku? Ibu, kalau begini, bagaimana aku bisa hidup? Zing. Zing, zing. Dr. Gu. Kamu orang luar, tapi selalu ikut campur urusan keluarga orang. Tidak pantas, kan? Kamu bebas saja, Yu. Aku ada urusan. Aku sakit di sini. Aku sangat sakit. Sebenarnya apa yang dikatakan ibuku tadi benar. Aku memang pembawa sial. Nenek meninggal karena aku. Kalau aku tidak datang, mungkin nenek masih hidup dengan baik. Semua karena aku. Yu. Bangun, cepat minum susu ini. Kamu tidur lelap selama 2 hari 2 malam, tidak bisa dibangunkan. Hanya bisa menunggu di sini sampai kamu bangun sendiri. Tidak usah minum, aku mau packing barang. Packing apa? Mau kemana? Kamu lupa aku mau ke rumah nenek. Sudah lama tidak bertemu nenek, pasti dia merindukanku. Aku bahkan bermimpi tentang dia. Yu, nenekmu sebenarnya sudah. Guyan, nanti antar aku ke mall ya. Aku mau beli baju untuk nenek. Apalagi ya? Biar aku pikir dulu. PTSD. Guyan, bantu aku mikir. Aku harus bawa apa lagi untuk nenek? Aduh, otakku sekarang. Sepertinya kurang enak. Yu, dengarkan aku. Aduh Guyan, nanti sambil menyetir. Kamu bisa cerita sambil menyetir? Aku mau packing dulu. Aku mau bawa banyak baju. Nenek pasti suruh aku memetik sayur. Yu, lihat mataku. Nenekmu sudah meninggal, di sampingmu. Nenek pergi dengan tenang ditemani olehmu. Jangan lari dari kenyataan, terimalah ini. Apa-apaan ini? Lepaskan aku. Ada apa sih? Ribut sekali. Shifu, aku butuh bantuanmu. Aku curiga Yu mengalami PTSD. PTSD apa? Lepaskan aku. Aku masih harus beli baju untuk nenek. APA? Begini kejadiannya. Sekarang dia secara tidak sadar melupakan fakta bahwa neneknya sudah meninggal. Kondisi emosi Jiang Mingyue sudah mencapai titik puncak. Aku rasa dia hampir tidak bisa menahan diri. Aku setuju denganmu, dia sudah menunjukkan gejala PTSD. Jika tidak segera diintervensi, bisa terjadi reaksi stres. Bawa Yaya pergi sebentar. Menurutku dia tidak cocok tinggal di kota ini lagi. Guyan, kamu mau bawa aku kemana? Apa kamu mau temani aku ke mall? Ke bandara, ayo kita jalan-jalan. Kamu mau kemana? Dalam negeri atau luar negeri? Yunan, Sanya, Hong Kong, atau Islandia? Kamu gila. Aku tidak mau kemana-mana.
Aku hanya ingin menemani nenekku. Kamu cari siapa? Maaf tanya, wanita yang tinggal di sini kemana ya? Oh, aku ingat. Aku melihat dia. Sepertinya ditarik oleh pria yang cukup tampan. Dia juga membawa koper. Oh, Terima kasih. Iya, tidak apa-apa. Halo, Yuyu. Ada apa, adik ipar? Kok kamu? Kamu baru saja memanggilku apa? Adik ipar. Kamu adalah calon suami Jiang Xinghe. Aku harus memanggilmu adik ipar. Kamu dan Yuyu sudah bersama? Kamu bawa dia kemana? Ini, meskipun sekarang belum bersama, tapi nanti, pasti akan bersama. Soalnya kita kemana? Urusanmu apa, adik ipar? Gayen. Guyan, terima kasih sudah bantu bawakan tasku. Ayo kita jalan-jalan. Baru saja adik iparmu telepon, nanya kamu di mana. Aku tidak kasih tahu alamatnya. Guyan, kita sepakat hanya keluar 5 hari. Setelah itu aku akan cari nenekku. Nanti, jangan cari-cari alasan lagi untuk membawaku ke tempat lain. Baiklah. Yunan, dia bersama Guyan? Oke, aku mengerti. Kakak, adik merindukanmu. Ingin bertemu denganmu. Kamu pasti tidak keberatan, kan? Cantik, kan? Sangat cantik. Berdiri di sini saja mood sudah membaik. Aku ingin membawa nenek ke sini bersama-sama. Yuyu, kamu harus menerima kenyataan. Aneh, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu tahu apa yang aku maksud? Dalam hal apapun. Nenek, kincuan, atau aku juga. Yuyu, aku bisa menunggu sampai kamu siap. Bisa kasih aku kesempatan gak? Aku mau jagain kamu. Aku mau sama kamu. Aduh, lepasin dulu aku. Yuyu, aku cuma mau kesempatan aja. Boleh nggak? Aku nggak tahu. Kakak, kamu ngomong apa sih? Wah, adiknya. Pak Gu, kenapa panggil aku adik? Ya jelas, soalnya kamu adiknya. Xiao Yue yang kita. Panggil adik, panggil Pakin jadi kakak ipar. Bener kan? Kapan nikah nih? Cocok banget kalian berdua. Pasti aku kasih kado yang spesial. Kak, kita bicara dong. Aku sama kamu, ada apa yang perlu dibicarain? Paling-paling cuma mau bilang, Kincuan baik banget sama kamu. Sama. Gimana kamu bisa tahu aku di sini? Ngesel aku? Kakak, ngomong apa sih? Aku juga lagi liburan kok. Terus, kebetulan aja lihat kamu sama Pak Gu di sini. Kakak, traktir makan dong. Lihat kamu aja udah kenyang, makan apa lagi? Mending luangin waktu buat jenguk nenek. Yuyu. Ayo pergi. Kayaknya kakakku lagi alami gejala stres pasca trauma. Minerek. Jiang Xinghe. Kak, aku di luar penginapanmu. Cepetan keluar, kita curhat-curhat. Gimana kamu bisa tahu aku di sini? Kakak, kemanapun kamu pergi, adikmu pasti bisa nemuin. Cepetan keluar. Jiang Xinghe, sekarang cuma berdua kita. Langsung aja deh. Kamu mau apa sih sebenarnya? Mending luangin waktu buat jenguk nenek. Haha, nenek? Kakak, aku nggak nyangka kamu milih. Buat lupain enggak tonight to you. Maksud kamu apa?
Apa kamu lupa? Nenek udah meninggal? Di samping kamu waktu itu. Aku nggak tahu. Apa karena kamu pulang, nenek jadi cepat meninggal? Apa? Nenek baik-baik aja di kampung halaman. Bagaimana bisa meninggal? Dia meninggal di sampingmu, nenek yang paling menyayangimu, kakak. Dia meninggal di sampingmu. Cepat ingat. Setelah selesai, ikutlah pernikahanku dengan kakak Kincuan. Waktu sudah larut. Aku harus pergi. Oh ya, hadiah ini, kamu harus menerimanya. Bagaimanapun juga, ini adalah keinginan adik untuk mengembalikan kenangan indah masa kecilmu. Khusus disiapkan untukmu. Cepat ingat, ya. Adik menunggumu. Ah. Yuyu, ada apa? Setan. Setan datang. Dia datang. Nenek meninggal. Setan datang. Aku harus pergi. Tenang, tenang, biar aku yang urus. Dia sengaja datang untuk mengingatkanku. Dia sengaja membuatku ingat. Setan ini. Jangan takut, aku akan selalu menemanimu. Tapi pertama, kamu harus kuat dan menghadapi semuanya. Baik, aku mengerti. Yuyu, di klinikku ada seorang pasien yang sangat khusus, aku harus segera kembali hari ini. Setelah selesai urusanku di sana, aku akan kembali menemanimu, oke? Tidak apa-apa, pergilah. Aku akan di sini, tidak kemana-mana. Tapi aku masih sangat khawatir padamu. Jangan khawatir, aku bukan anak kecil lagi. Baik, aku akan cepat kembali. Kamu sendiri yang menyerang, kamu. Pembunuh, sekarang kamu adalah pembunuh. Polisi akan segera datang, jangan berpikir untuk lari. Aku bukan pembunuh. Ini Yuyu, dia sudah larut malam. Kok telepon aku? Jangan-jangan ada apa-apa. Halo, Yuyu. Halo, ini dari kepolisian Haifeng. Apa Hibang dengan Jiang Mingyue dan Camel? Apa hubunganmu dengannya? Dia temanku. Kamu adalah orang yang paling dekat dengan Jiang Mingyue belakangan ini. Dia diduga melakukan pembunuhan, tolong besok pagi datang ke sini untuk memberikan keterangan, terima kasih atas kerjasamanya. Ah, Aku tahu orang sial ini tidak akan melakukan hal yang baik. Dia melakukan hal seperti ini, membuat muka keluarga Jiang sangat memalukan. Ibu, jangan salahkan kakak sekarang. Dia pasti tidak sengaja, mungkin juga karena alasan tertentu tidak cocok dengan pria manapun. Jadi dia tidak sengaja membunuhnya. Tidak sengaja. Mana ada begitu banyak kedak sengaja? Pasti. Dia bermain terlalu jauh dengan pria lain. Aib keluarga, kakap. Yang harus kita ketahui, sekarang bukanlah keseluruhan urutan kejadiannya, kan? Aku percaya Yuyu tidak bersalah. Kakak Cincuan. Aku juga percaya kakak tidak bersalah. Bisakah kita bertemu dengannya lagi? Aku akan mencoba mencari cara. Guyan. Aku difitnah. aku tahu. Beberapa hari ini, kamu menderita di sini. Aku akan mencari cara. Terima kasih. Camel, Wah, adik ipar. aku tidak punya waktu untuk membicarakan ini. Minggir. Dia tidak akan menemuimu. Apa katamu? Aku bilang Yuyu tidak akan menemuimu. Dengan status apa kamu masuk sekarang, adik ipar? Mantan tunangan? Tidak pantas, kan? Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu. Apa urusanmu dengan ini? Lepaskan topeng munafikmu, Kincuan. Yang ragu-ragu adalah kamu. Yang tidak percaya adalah kamu. Yang meninggalkannya juga kamu. Orang sepertimu. Bagaimana Yuyu mau menemuimu?
Aku sudah bilang, janji 500.000 untuk kalian. Aku tidak akan mengurangi sedikit pun. Jangan telepon aku lagi. Kamu istrinya, harus tahu, dapatkan keuntungan. Lalu pergi sejauh mungkin. Apa yang membuatmu berpikir? Kamu bisa mengancamku? Kamu tahu caraku? Kalau perlu, aku juga bisa membuatmu dan anakmu berpisah selamanya. Bisakah kamu mengingat kembali semua yang terjadi malam itu? Ini sangat penting bagiku, kumohon. Sama sekali tidak ingat. Dengue ya, akhir-akhir ini jangan keluar malam-malam. Beberapa hari lalu, beberapa malam berturut-turut di sini. Aku melihat seorang pria tinggi besar. Mandar-mandar mencurigakan. Apa? Persis malam terjadinya pembunuhan itu. Aku melihat seorang pria menyeret. Gadis cantik kesadet. Kukira mereka pasangan, jadi tidak berkomentar. Itu Yuyu. Masih ada lagi, Pak? Tolong ingat-ingat lagi baik-baik. Ah iya, sepertinya aku dengar si pria bilang. Aku akan membunuhmu hari ini, semacam itu. Tidak ku dengar jelas. Ya ampun, tak menyangka terjadi hal seperti itu. Pak, maukah Anda ikut aku ke kantor polisi? Aku sangat membutuhkan Anda. Lao Zhang, ayo kita pasang iklan. Putus hubungan dengan Zhang Mingyue ITU. Bibi Jiang, bagaimana bisa Anda berkata seperti itu? Apa salahku? Keluarga Jiang tidak punya wanita amoral seperti dia. Dia membuatku dan suamiku kehilangan muka. Aku putus hubungan dengannya. Kenapa? Ibu, kakak juga anakmu. Aku tidak punya anak seperti dia, hanya kamu satu-satunya anakku. Beberapa hari lagi aku akan pasang iklan, di mana saja. Umumkan pengumuman ini. Yuyu, akhirnya kamu menemuiku. Tidak sia-sia. Usaha yang kukerahkan. Kamu datang untuk apa? Masih perlukah kita bertemu? Ya. Mengapa harus bicara seperti itu? Kamu tahu di hatiku kamu selalu. Sudah tidak berguna lagi, Qin Chuan, seharusnya. Aku memanggilmu adik ipar. Ya, kamu tahu. Aku pasti akan membantumu menemukan kebenaran. Percayakah kamu padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Kamu tidak percaya padaku, Qin Chuan. Dari awal sampai akhir, kamu sama sekali tidak percaya padaku. Pulanglah. Jangan datang lagi ke depannya. Aku juga tidak akan menemuimu lagi. Semoga kamu dan Jiang Xinghe bahagia. Lao Jiang, pernyataan putus hubungan sudah keluar. Aku sudah posting di Weibo dan circle pertemanan, si pembawa sial itu. Kami tidak sanggup menerimanya. Bibi, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu memperlakukannya seperti ini? Dia adalah anakmu, kamu. Qin Chuan, kenapa kamu berteriak begitu keras? Apa salahku? Keluarga kami tidak punya anak pembunuh. Yuyu tidak mungkin membunuh, aku jamin. Qin Chuan, sekarang yang akan menikah dengan Xinghe adalah kamu. Harap kamu tidak bingung mana yang utama. Sedangkan Yuyu, dulu dia adalah anak kami. Tentu saja, kami berhak melakukan apa yang kami inginkan. Kalian semua tidak salah. Kesalahan terbesar ada padaku. Saat aku mencoba bunuh diri dulu, seharusnya tidak diselamatkan. Maka semua kejadian setelahnya tidak akan terjadi. Kakak Qin Chuan tidak akan terjepit. Ayah ibu juga tidak akan marah karena kakak. Semua salahku. Xinghe, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Xinghe, kamu kenapa? Ibu, aku baik-baik saja. Tadi dadaku agak sakit. Qin Chuan. Ya. Keluargamu kaya raya, tapi keluarga Zhang kami juga tidak main-main. Kalau kamu karena hal ini memutuskan hubungan dengan Xinghe,
Jangan salahkan aku kalau aku datang ke keluarga Qin membuat keributan. Yuyu, Terima kasih sudah menjemputku. tidak apa-apa. Nona Jiang, kamu sudah kembali. Oh iya, masalah orang tuamu itu, jangan dipikirkannya. Mereka tidak mengakui kamu, kamu juga tidak usah mengakui mereka. Aku benar-benar belum pernah melihat orang tua seperti ini. Anaknya sendiri sedang dalam masalah, masih sempat mengumumkan di koran dan media sosial untuk memutuskan hubungan. Aduh, Kak Yo. Yuyu baru saja kembali. Kita bicara lagi nanti. Kak Yo, kamu bilang apa? Memutuskan hubungan? Aku tiba-tiba ingat. Aku mau belanja sayur, aku pergi dulu ya. Guyan. Kamu bilang, kenapa di dunia ini ada orang tua seperti ini? Mereka tidak mau aku. Dulu kenapa harus melahirkanku? Yuyu, di dunia ini ada banyak orang tua yang mencintai anaknya. Tentu juga ada banyak orang tua yang tidak mencintai anaknya. Sebenarnya aku tahu mereka seperti apa. Tapi aku tidak bisa menahannya. Seberapa bencinya mereka padaku, sampai bisa menyakitiku berulang kali? Menangislah, jika menangis bisa melepaskan kesedihanmu. Menangislah. Xinghi, cepat minum sarang burung ini. Kamu lihat dirimu belakangan ini, karena urusan si kecil itu. Kurus sekali. Ibu, aku tidak mau minum. Minumlah susu ini. Aku tidak mau minum. Pasti cincuan yang datang. Dia tahu dia salah. Kenapa kamu? Kakak. Apa yang kamu lakukan? Kakak, adik melakukan kesalahan apa? Kesalahanmu terlalu hina, terlalu jahat, terlalu mengganggu. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku menyuruhmu memukul Xinghi. Aku menyuruhmu memukulnya. Si kecil sialan ini, pukul dia, dasar kecil sialan. Cepat pergi, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Kamu pembunuh. Ya. Bibi Chang. Bibi Jiang, jangan keterlaluan. Bagus Kincuan, kamu demi si kecil ini. Berani mendorong calon mertuamu. Bibi Chang. Kenapa setiap kali kamu melihat Yuyu, selalu memukul atau memarahi? Dia juga manusia. Dia juga punya pikiran sendiri, dia juga anakmu. Piukin. Aku tidak punya anak seperti ini, dia membunuh kakaknya sendiri. Dia Aibli. Sudah cukup Kincuan. Ini urusan keluarga kami, keluarga Jiang. Kamu sekarang belum menikah dengan Xinghi. Sekarang silakan kamu pergi. Hahaha. Sialan, kecil sialan, hahaha. Sudah bertahun-tahun dipukuli, Lilian Hua. Jiang Dacheng. Aku tidak berhutang apa-apa lagi pada kalian. Karena sekarang kita sudah tidak ada hubungan lagi. Janji 5 juta yang sebelumnya ku berikan padamu sekarang batal. APA? Kakak, ayah ibu tidak sengaja. Jangan kau dendam pada mereka. Jangan mendekat, aku jijik denganmu. Wanita berhati ular seperti kamu. Hanya mereka dan Kincuan yang menganggapmu berharga. Ya, bayar aku bantu kamu keluar dulu. Tidak usah, Tuan Qin. Berikanlah cintamu pada Jiang Xinghe. Aku tidak pantas menerimanya. Ya. Jangan panggil namaku, terdengar menjijikan. Sebenarnya hari ini aku datang tidak berharap bisa mendengar kata-kata manis dari kalian, aku hanya ingin membuat diriku putus harapan. Terima kasih. Aku sudah mati rasa. Mulai sekarang, aku anggap diriku tidak pernah punya orang tua. Tidak pernah punya keluarga ini. Kudoakan kalian berempat bahagia. Kakak, jangan seperti ini. Aku takut. Ya.
Kakak Cincuan, aku takut. Maaf Singhi. Ya, Kakak Cincuan. Yuyu, jangan pergi terlalu cepat. Yuyu, tadi aku salah. Tanganmu tidak apa-apa kan? Lepaskan. Kenapa kamu lagi? Kenapa tidak boleh aku? Sudah kuduga tidak bisa menemukanmu. Ternyata pergi dipukuli lagi ya. Ayo, aku bawa kamu periksa luka. Nanti yang harus ditahan ya ditahan, yang harus dituntut ya dituntut. Tidak ada yang bisa lari. Tidak usah, semua hal hari ini sudah selesai. Aku tidak berhutang apa-apa pada mereka. Ayo kita pergi. Ya. Aku ingin bicara baik-baik denganmu. Berhenti? Apalagi yang mau kalian berdua bicarakan? Kalian berdua sekarang sudah tidak ada hubungannya. Seorang pria yang sudah punya tunangan, begini menarik-narik. Tidak pantas kan? Tuan Qin, dulu kamu memperlakukan Yuyu seperti apa? Sebaiknya kamu sadar diri. Orang tuanya tidak usah dibicarakan lagi. Di hari pernikahan, kamu meninggalkannya untuk merawat wanita lain. Kurasa hati nuranimu agak bermasalah. Kalau begitu, saya ingin bertanya pada Dokter Gu. Urusan antara aku dan Yuyu. Apa urusannya denganmu? Kalau bukan karena menghormati Yuyu, jujur saja. Aku benar-benar tidak ingin bicara denganmu. Cukup sampai di sini, Tuan Qin. Semoga kamu dan adik perempuan yang jahat itu bahagia selamanya. Guyan, terima kasih. Maksudku untuk semuanya. Kenapa kamu selalu bilang terima kasih padaku? Harus dibilang, kamu sudah terlalu banyak membantuku. Aku sudah tidak tahu bagaimana membalas budimu. Aku tidak perlu balasanmu, yang penting kamu bisa berdiri teguh di sampingku. Itu balasan terbaik. Guyan, kamu sangat baik. Baik sampai membuatku merasa malu. Perasaanmu padaku aku tahu semua. Tapi orang sepertiku, pantas apa? Bisa mendapatkan cintamu. Apakah ini disebut dapat kartu orang baik? Guyan, aku harap kamu bahagia. Kita bisa jadi teman baik, tapi tidak bisa jadi kekasih. Aku tidak pantas untukmu. Kalau tidak dicoba, bagaimana tahu tidak pantas denganku? Bulan dan matahari selamanya tidak akan bisa berdiri bersama. Kamu setuju kan? Kalau begitu, apakah kita masih teman? Ya, kita akan selamanya berteman. Begitu. Kalau begitu aku mengerti, teman. Besok pagi aku jemputmu untuk sarapan ya. Baik, aku tunggu. Guyan, maaf, aku membohongimu. Aku juga sangat ingin berjalan sambil bergandengan tangan denganmu. Tapi, aku terlalu lelah, aku sudah tidak punya keberanian untuk terus hidup. Maaf. Guyan, tunjukkan lagi pesona ketampananmu yang dulu memukau. Masa ia cuma ditolak langsung menyerah? Ini bukan masalah besar. Ayo semangat, terus berusaha, aku pasti bisa. Yuyu, aku datang aja kamu sarapan. Yuyu, Loh, Pak Gu, kamu datang? Kamu cari Yuyu ya? Oh tadi Pejai, habis sejak anjing jalan, aku lihat dia. Bawa koper pergi. Aku kira, lagi jalan-jalan sama kamu. apa? Dia bawa koper? Guyan.
orang bilang, tahan sebentar lagi. Semua akan berlalu. Tapi bagiku, kata bertahan ini sudah kulakukan 20 tahun lebih, tapi akhir bahagia tak kunjung datang. Aku pergi. Jangan cari aku. Karena aku sendiri tak tahu tujuanku di mana. Jika suatu hari kau dengar kabarku, mungkin saat itu aku sudah menjadi angin, menjadi debu-debu di sekitarmu. Selalu menjagamu. Selamat tinggal. Adik-adik, boleh tanya, jalan ke SD Harapan Tingruo lewat mana? ITU Sekolah kami. Tuan harus jalan 1,5 kilometer lagi. Seberangi satu bukit sampai. Wah, kalian tiap hari sekolah jalan sejauh itu? Nggak jauh kok. Kata mama, asal bisa sekolah, sejauh apapun nggak masalah. Apa bapak guru baru? Kemarin. Kepala sekolah bilang ke kami. Iya, ayo. Terima kasih, Pak Guru. Mulai sekarang, aku guru baru kalian. Besok jangan lupa datang tepat waktu, ya? Terima kasih, Pak Guru. Baik. Mertua, APA? Battlein Tunangan? Jangan panggil aku mertua. Battlein Tunangan. Cuma mikirin kincuan nikah sama Jongshinha keluargamu. Aku mual aja. Bu, kok bisa bilang gitu ke Singhe? Aku nggak mau batalin. Dime kau. Cincuan keluargamu itu. Minta kakak, minta adik, bilang mau putus tunangannya putus tunangan. Kalian benar-benar memanfaatkan kekuasaan seenaknya ya. Tante, apa aku melakukan kesalahan? Aku bisa berubah. Kumohon, jangan paksa aku. Aku sangat mencintai kakak Kincuan. Sinta. Kata cinta keluar dari mulutmu. Sungguh menghina kata itu. Kamu pantas menyebut cinta? Sudah cukup. Keluargamu kaya raya, tapi keluarga Jiang kami juga bukan sembarangan yang bisa diinjak-injak. Ebio, lihat ini, apa yang kamu lakukan? Wajah yang begitu memilukan ini, tapi memiliki hari yang paling kejam di dunia. Lin and I, hila kau. Jangan kau hina Xinghe. Lilian Hua. 10 tahun lalu, saat kau mengalami kecelakaan mobil sendiri. Masih ingat? 2 menit lagi, mobilmu akan meledak. Saat kau hampir mati itu. Apa maksudmu? Tentu aku ingat. Saat itu Xinghe yang menyeretku keluar dari mobil, jadi dia selalu menjadi bintang keberuntungan kecilku. Si pembawa sial, Jiang Mingyue. Entah pergi kemana, benar-benar anak durhaka, HMPH. Anak durhaka? Ye bukan anak durhaka. Yang kau anggap permata. Jongshinha yang kau cintai. Justru anak durhaka sejati. Yang menyeretmu keluar, bukan bintang keberuntungan kecilmu. Zhongxing. Tapi si pembawa sial yang selalu kau hina. Jiang Mingyue, benar kan? Si anak durhaka kecil. Ebio, apa yang ibu katakan? Aku tidak mengerti maksud ibu, Tante Qin. Tidak mungkin, saat aku sadar waktu itu. Xinghe yang ada di sampingku. Zhang Menjayu. Entah pergi kemana, bayangannya saja tidak ada. Tentu saja kau tidak melihatnya. Setelah menyelamatkanmu, dia pergi memanggil orang, tapi karena kelelahan. Pingsan di jalan. Kebetulan sekali. Diselamatkan oleh sopir keluarga kami. Aku ingat waktu itu, keluarga kami, Qin yang tua. Dari luar negeri membawa beberapa dashcam. Dipasang di setiap mobil. Kebetulan semuanya direkam, sebenarnya. Engine memory muka untuk keluargamu. Video ini akan disimpan, tapi ternyata kalian. Tidak mungkin. Lilian Hua, selama bertahun-tahun, menganggap mutiara palsu sebagai yang asli. Bagaimana rasanya? Lalu bagaimana? Jiang Mingyue adalah anakku. Haruskah dia tidak menyelamatkanku? Xinghe kami hanya ketakutan. Dia sangat baik hati. Baik hati? Jiang Xinghe dari keluargamu dari awal sampai akhir. Tidak ada sedikit pun kebaikan dalam dirinya. Bibi Jiang. Bagaimana kalau kamu lihat sendiri bagaimana? Baik hati anakmu itu sebenarnya. Dr. Gu. Hari ini urusan keluarga kami. Tolong kamu sebagai orang luar keluar dulu.
Aku yang meminta dokter Gu datang. Ada masalah? Untungnya aku cepat kembali dari luar negeri. Menghentikan drama konyol ini. Dokter Gu. Otak anakku agak kurang. Bagaimana kalau kamu beri contoh langsung di sini? Jiang Xinghe. Aku bawa seseorang, lihat siapa ini. Masuklah. Nona Jiang, pria ini menemukanku. Awalnya aku sudah melakukan seperti yang kamu katakan, membawa anak pulang kampung. Tapi mereka tetap menemukanku. Apa yang kamu bicarakan? Nona, kita tidak saling kenal. Kamu bicara seperti ini, apakah ada yang menyuruhmu? Dasar pelacur, ngomong sembarangan. Bibi, dia tidak ngomong sembarangan. Wanita ini punya latar belakang, suaminya adalah penjahat yang dibunuh Yu dalam bela diri. Sebelumnya, di rumah Tuan Qin. Yang melakukan kekerasan pada Yuyu juga dia. Apa katamu? Jiang Xinghe. Sebenarnya kamu pintar. Aku menggunakan ponsel cadangan untuk menghubungi orang yang bekerja untukmu. Bahkan rekening bank juga menggunakan institusi luar negeri. Tapi 1000 langkah pasti ada yang terlewat. Penjahat itu merekam semua percakapanmu dengannya. Suaramu sendiri, pasti bisa mengenalinya kan? Janji 500.000 untuk kalian. Aku tidak akan mengurangi sepeser pun untuk kalian. Jika perlu, aku juga bisa membuatmu dan anakmu berpisah selamanya. Xinghe. Kenapa? Katakan pada ayah, ini bukan suaramu. Ah, Tidak mungkin, Xinghe. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti ini? Oh, Qin Chuan. Inilah yang selalu. Kamu Sayanji, Zhang Xinghe. Inilah yang kamu tinggalkan Jiang Mingyue. Entah Carrie, Zhang Xinghe. Bagaimana? Kamu senang? Anak bodohku ini. Zhang Xing. Kenapa kamu melakukan ini? Katakan padaku, kenapa? Hahaha, aduh. Caroline. Sangat tidak menyenangkan. Kenapa aku melakukan ini? Tentu saja agar Jiang Mingyue. Maddie. Hahaha, aku. Setiap kali melihat kalian salah paham padanya, memukul dan memarahinya. Hatiku sangat senang. Dia adalah kakakmu, kakak. Kapan kalian pernah memperlakukannya sebagai anak kandung? Sekarang malah memintaku untuk menganggapnya sebagai kakak. Sangat lucu. Sejak kecil aku tidak suka padanya. Dia suka kakeng. Aku bunuh kucing itu. Dia ingin dapat kasih sayang kalian. Aku rebut kasih sayang itu. Dia suka kakak Qin. Itu tidak boleh. Kakak Qin hanya milikku. Seaton. Binatang. Bagaimana aku melahirkanmu, benda seperti ini? Hahaha, kalian dengannya. Putus hubungan, kenapa tidak bilang aku setan? Kalian memanggilnya pembawa sial, kenapa tidak bilang aku binatang? Oh ya. Lupa member itu kalian. Sebenarnya dari awal sampai akhir, yang depresi. Selalu Jiang Mingyue. Bukan aku. Mungkin sekarang dia sudah mencari tempat untuk mengakhiri hidupnya. Hahaha. Ternyata aku yang paling bodoh. Ternyata aku, ya. Aku akan cari Yuyu. Ya. Jiang Xinghe. Polisi akan segera datang, tunggulah nasibmu. Hanya bisa diadili oleh hukum. Tidak masalah, di jalan menuju alam baka. Aku ditemani Jiang Mingyue. Aku tidak kesepian. Istriku. Dosa besar. Anak-anak, nanti ingat cuci tangan sebelum makan. Mari. Mengerti, Bu Yuliang. Aku sangat senang mengikuti pelajaranmu. Aku juga. Bu Yuliang. Mengajar kalian juga membuatku senang. Kalian harus rajin belajar. Keluar dari pegunungan ini dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Mengerti? Mengerti. Bu Yuliang. Halo, aku partner barumu.
sudah menemukan Yuyu? Sudah, aku berencana menemuinya besok. Kebetulan, Paman Jiang dan Bibi Jiang ikut bersamaku. Kalian ini dari tadi ngapain aja? Ebyu, katakan padaku. Apa masih sana? Tidak ada. Hati Yuyu sudah lama tidak ada padamu. Kamu tidak lihat berapa banyak yang Tuan Gu lakukan untuknya. Aku ingin bertemu dengannya sekali. Ya. Kenapa kalian datang? Yuyu, kamu sudah menderita. Kamu tinggal di sini. Aku rasa di sini sangat baik. Tidak ada tempat yang lebih baik. Yuyu, pulanglah dengan ibu. Ayah dan ibu tahu salah, telah menelantarkanmu selama ini. Adikmu juga sudah dihukum, sudah mendapat balasan. Pulanglah dengan ibu, ya? Guyan sudah memberitahuku segalanya tentang kalian. Sudah tidak ada hubungan lagi denganku. Aku akan tetap di sini. Tidak akan pergi kemanapun. Ya. Sudah lama tidak bertemu, Tuan Qin. Sebenarnya aku senang kalian datang menjengukku. Begini saja, siang ini aku akan masak untuk kalian. Ada seorang ibu anak yang baru saja memberikanku seekor bebek. Aku akan buatkan sup untuk kalian. Yuyu, akhirnya aku kehilanganmu. Sebenarnya aku tadi sangat takut kamu pergi dengan mereka. Seberapa takut? Seperti ini. Aku ada pertanyaan untukmu. Pertanyaan ini benar-benar pejuang cinta murni ya? Kamu mau tanya atau enggak? Nanti enggak ada kesempatan lagi. Maukah kamu menjadi pacarku? Aku sangat mau menjadi pacarmu. Benarkah? Kamu menyetujuiku? Kamu akhirnya menyetujuiku, Yuyu. Kepalaku pusing karena kamu muterin aku, turunin aku. Dalam hidup kita akan bertemu banyak orang dan banyak hal. Yang paling penting adalah bisa bertemu seseorang yang selalu setia padamu, menyelamatkanmu dari kesulitan, mempercayaimu tanpa syarat. Guyan, kedepannya tolong bimbing aku ya.